Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Quran, bertemu lagi dengan Basic Learning Quran. Kali ini materi yang akan kita bahas adalah wakaf dan tanda-tandanya. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ke pengertian dulu. Wakaf secara bahasa artinya berhenti atau menahan. Sedangkan menurut istilah, wakaf artinya berhenti dari membaca ayat Al-Quran, baik berhenti untuk mengambil nafas karena nafas tidak kuat, ataupun berhenti untuk melakukan kegiatan yang lain, seperti sholat misalnya. Cara membunyikan bacaan wakaf ini antara lain: 1. Mengganti tanda bacaan fathah tanwin atau fathatain dengan fathah, sedangkan domatain diganti dengan domah ataupun kasrotain diganti dengan kasroh, itu tidak dijumpai. Contohnya, bila lafadznya tertulis haroman wa halalan, maka dibaca haroman wa halala, bukan halalan lagi. Fathah tanwin di sini diganti dengan fathah biasa. Nomor 2, tetap membaca mati pada kalimat yang harokatnya memang sudah sukun. Contoh, tertulisnya baghiyam bainahum, memnya disukun, maka dibacanya tetap baghiyam bainahum. Contoh yang kedua, min qablihim, dibacanya min qablihim. Yang ketiga, faqadih tadau, dibaca faqadih tadau. Yang keempat, maktasabat, dibaca maktasabat. Jadi kalau memang sudah sukun tidak ada perubahan. Yang ketiga, membaca mati atau mengganti sukun pada lafadz yang diwakafkan yang bertanda baca domatain dan kasrotain. Contoh, tertulisnya adzabahu ahadun, maka cara membacanya adzabahu ahad. Contoh yang kedua, mimmasadin, kasroh tanwin dibaca mimmasad. Yang keempat, membaca mati atau sukun pada lafadz yang diwakafkan yang bertanda baca fathah, domah maupun kasroh. Contohnya, di tulisannya tertulis falahu ma salafah, maka cara membacanya falahu ma salaf. Yang kedua, bikafin abdahu, cara membacanya bikafin abdah. Contoh yang ketiga, minat dhayyibati, dibaca minat thayyibat. Yang kelima, jika huruf terakhir adalah huruf tak marbutoh, maka membacanya adalah dengan mengganti huruf tak marbutoh tersebut dengan huruf ha yang dibaca sukun atau mati. Contoh, tertulisnya jannatun, dibaca jannah. Al-qari'atu, dibaca al-qari'ah. Akhiratun, dibaca akhirah. Yang keenam, jika huruf terakhir berharokat atau hidup tetapi sebelumnya didahului oleh huruf mati atau sukun, maka dua huruf tersebut dibaca sukun semuanya. Contoh, tulisannya bilhazli, dibacanya bilhazl. Yang ketujuh, jika akhir suku kata terdiri dari alif maksurah dan sebelumnya berharokat fathah tanwin, maka dibaca fathah. Contohnya seperti musamman, dibaca musamma. Yang kedelapan, jika huruf terakhir bertasydid, maka dimatikan tanpa menghilangkan fungsi tasydidnya. Contoh, minhunna, dibaca minhun, ditahan dulu karena ada tasydidnya. Khalaqahunna, dibaca khalaqahun. Sekarang kita ke tanda-tanda wakaf. Yang pertama, tanda wakaf mim atau disebut juga wakaf lazim. Ini artinya harus berhenti. Wakaf lazim juga disebut sebagai wakaf tam atau wakaf sempurna, karena tanda wakaf ini menandakan sempurnanya suatu kalimat. Jadi kalimat sebelumnya tidak ada hubungannya dengan kalimat setelahnya. Contoh, madza aradallahu bihadza mathala, ada tanda mim di situ, maka berhenti. Yang kedua, wakaf mutlak atau tandanya ta
Ini menunjukkan tanda untuk lebih baik berhenti daripada disambung dengan kata berikutnya. Contoh, Maliki Yaumiddin, lalu ada tanda to di situ. Yang ketiga, wakaf jaiz. Wakaf jaiz ini menandakan boleh berhenti dan boleh juga disambung dengan lafaz berikutnya. Contoh, wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Boleh berhenti di situ, atau boleh juga dilanjut wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Jadi silakan pilih salah satu. Berikutnya yang keempat adalah wakaf mujawaz, tandanya adalah za. Ini menunjukkan boleh berhenti, akan tetapi lebih baik jika disambung dengan kata berikutnya. Contoh, am lil insani ma tamanna, lalu ada tanda za di situ. Boleh berhenti, boleh juga dilanjut. Wa am lil insani ma tamanna falillahil akhirati wal ula. Yang kelima, tanda qaf dan fa. Artinya wakaf sighat fil amar atau dibaca qif, yaitu kebolehan mewakafkan lafaz, hanya saja tidak ada salahnya mewasalkannya, walaupun mewakafkan itu lebih baik. Jadi kalau ada tanda ini sebaiknya berhenti, walaupun sebenarnya wasal juga boleh. Tanda tersebut ada yang menyebutkan sebagai tanda wakaf mustahab. Contoh, walau sya'allahu maqtatalu walakinnallaha yaf'alu ma yurid. Boleh berhenti, boleh juga dilanjut, tapi sebaiknya berhenti. Kemudian yang keenam, tanda qaf, lam dan alif. Artinya wakaf aula, yaitu kebolehan wasal, hanya saja berhenti lebih baik daripada wasal. Contohnya, ala syiratim mustaqim. Berhenti dulu sejenak, ambil nafas. Tanzilal azizir rahim. Yang ketujuh, tanda syad. Artinya wakaf murakhas, yaitu tanda yang mengisyaratkan adanya kemurahan berhenti, walaupun diwasalkan itu lebih baik. Kemurahan itu dikarenakan ayat yang dibaca terlalu panjang atau dalam keadaan terpaksa, mungkin karena nafasnya tidak kuat. Contoh, was-samaa'a bina'an wa anzala. Di situ ada tanda syad, jadi setelah lafaz bina'a boleh berhenti. Was-samaa'a bina'a, berhenti dulu baru dilanjutkan wa anzala. Yang kedelapan, tanda syad, lam dan alif. Artinya wasol aula, yaitu tanda yang mengisyaratkan adanya wasol itu lebih baik daripada wakaf. Contohnya, kullu man 'alaiha fan. Karena ada tanda syad lam, sebaiknya dilanjutkan kullu man 'alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbik. Selanjutnya tanda qaf, artinya wakaf qila alaihil waqfu, yaitu tanda wakaf yang mengisyaratkan adanya perselisihan pendapat, apakah pada lafaz itu boleh berhenti atau tidak. Dalam hal ini lebih baik dipilih pendapat yang mewasalkan, karena pendapat ini lebih baik. Contoh, alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Setelah lafaz subhanaka ada tanda qaf. Di sini sebenarnya boleh berhenti, tapi sebaiknya dilanjutkan. Yang ke-10, tanda lam alif. Artinya la waqfa fihi, yaitu tanda yang mengisyaratkan tidak adanya waqaf pada lafaz yang diberi tanda itu, sehingga lebih baik diteruskan bacaannya daripada berhenti. Namun bila tanda ini terdapat pada akhir ayat, maka boleh berhenti. Contoh, kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu. Di situ setelah lafaz rizqo ada tanda lam alif. Di situ sebenarnya di situ tandanya sebaiknya dilanjutkan saja. Yang ke-11 adalah tanda kaf, artinya kadzalika mutlabiqan lima qablaha, yaitu tanda yang mengisyaratkan adanya kesamaan antara tanda itu dengan tanda sebelumnya.
Sehingga lafaz yang pendahulu lebih baik waqaf, maka tanda ini mengisyaratkan waqaf. Sebaliknya, jika pendahulunya lebih baik wasol, maka tanda ini juga mengisyaratkan untuk wasol. Jadi mengikuti tanda yang sebelumnya. Contoh, wal 'adiyati dhabha. Di situ ada tanda lam alif, maka sebaiknya lanjut. Fal muriyati qadha. Ada tanda kaf, berarti kaf ini maksudnya tandanya sama seperti ayat sebelumnya. Sementara ayat sebelumnya tandanya lam alif, berarti di situ tandanya juga lam alif. Jadi dilanjutkan wal 'adiyati dhabhan fal muriyati qadhan fal mughirati syubha. Yang ke-12 adalah tanda sepasang titik 3. Artinya tanda mu'anaqah, yaitu tanda yang mengisyaratkan agar pembaca menghentikan bacaannya pada salah satu dari dua pasang titik itu. Contoh, dzalikal kitabul la raiba fih. Ada tanda dua titik setelah kata raiba dan setelah kata fih, maka harus berhenti di salah satu. Boleh setelah raiba, boleh setelah fih, tapi tidak boleh setelah kedua-duanya. Jadi boleh dibaca seperti ini, dzalikal kitabul la raib fihi hudal lil muttaqin, atau dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi silahkan dipilih salah satu. Kemudian yang ke-13 adalah tanda berhenti sin atau saktah, artinya berhenti sejenak tanpa mengeluarkan nafas. Contoh, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Selanjutnya, di samping tanda wakaf tersebut ada juga tanda-tanda khusus dalam Al-Quran yang perlu diperhatikan. Tanda yang dimaksud adalah sebagai berikut. Huruf ain yang terletak di pinggir garis yaitu tanda rukuk. Tanda ini menganjurkan agar pembaca menghentikan bacaannya jika menghendaki tidak membaca Al-Quran lagi, sebagai penanda berhentinya di mana. Tanda ini juga menunjukkan satu topik tertentu yang dibahas dalam Al-Quran. Bisa juga sebagai penanda untuk pembagian berhenti setiap hari bagi orang yang ingin menghafalkan Al-Quran dalam jangka waktu 2 tahun. Contoh, wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Nah, jika di pinggir garis ada tanda ain, maka bila ingin berhenti boleh berhenti di situ. Yang kedua, tanda as-sajdah pada pinggir ayat menunjukkan adanya bacaan yang menganjurkan untuk melakukan sujud tilawah setelah ayat sajdah itu dibaca. Ayat sajdah adalah ayat yang di dalamnya terdapat perintah sujud dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita membaca atau mendengar ayat sajdah, baik di dalam sholat maupun di luar sholat, sebaiknya melakukan sujud tilawah. Bacaan sujud tilawah adalah sebagai berikut. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basyarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Salah satu ayat sajdah adalah surat Al-A'raf 6, bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim walahu yasjudun. Jadi ketika mendengar ayat ini maka disunahkan untuk bersujud. Demikian tadi penjelasan mengenai wakaf dan tanda-tandanya. Semoga bermanfaat. Ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.